atau yang mewakili, Kepala Pengadilan Tinggi Bali atau yang mewakili, Kepala Perwakilan BI Bali atau yang mewakili, Kepala OJK Regional 8 Bapak Giri, terima kasih Pak, Kakanwil Kemenak Bali atau yang mewakili, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Bali beserta jajarannya, Ketua Umum MUI Bali beserta jajaran pengurus MUI Bali, Ketua Umum Yayasan Baitul Mukminin BKDI Bali beserta jajarannya, Camat Denpasar Selatan, Lurah Panjer, Mendesa Adat Panjer, Kelian Adat dan Kelian Dinas di lingkungan Musola Baitul Mukminin, para undangan dari Ormas, perguruan tinggi, para tokoh alim ulama yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada acara Halal Bihalal pagi hari ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman Islam serta kesehatan dan kesempatan pada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam terhaturkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, sebelumnya perkenankan kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu meluangkan waktu pada acara hari ini. Acara ini merupakan rangkaian dari Giat Ramadan 1443 Hijriah MUI Provinsi Bali. Acara Halal Bihalal MUI Bali 1443 Hijriah ini mengambil tema Halal Bihalal MUI Bali 1443 Hijriah, momentum penguatan silaturahim dan ukhuwah umat Islam Bali. Acara ini tidak hanya diselenggarakan oleh MUI Provinsi Bali, akan tetapi diselenggarakan secara bersama dengan beberapa ormas Islam lainnya, yaitu Masyarakat Ekonomi Syariah Bali, Itsmi Orwil Bali, Semangat Bersama Indonesia, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, Hidayatullah, IPHI Bali, LPPOM MUI Bali, Dompet Duafa, Basnas, dan ITBM Bali. Adapun tujuan dari kegiatan Halal Bihalal ini adalah untuk mempererat silaturahim antara ulama dan umarok serta tokoh-tokoh dan seluruh unsur umat Islam sebali. Kegiatan Halal Bihalal ini dihadiri oleh sekitar 250 orang yang terdiri dari pengurus MUI Provinsi Bali, lembaga-lembaga di bawah MUI Bali, ormas Islam, perguruan tinggi Islam, para tokoh dan alim ulama di Bali, serta undangan lainnya termasuk dari MUI Pusat. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari ormas Islam yang telah bersedia menyelenggarakan acara Halal Bihalal ini secara bersama-sama. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Yayasan Baitul Mukminin BKDI Bali yang telah menyediakan tempat dan sarana prasarana untuk kegiatan Halal Bihalal ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pendukung acara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali, OJK Regional 8 Bali Nusra, Bank Syariah Indonesia Bali, Telkomsel, Indonesia Power, Sarana Dewata, Aguna Entertainment, Sekolah Harapan Mulia, dan Ens Wedding. Terima kasih juga kami sampaikan pada pihak-pihak yang telah mendukung, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, sehingga acara Halal Bihalal ini bisa terlaksana dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan panitia, baik panitia pengarah dan panitia pelaksana yang telah bekerja luar biasa sehingga acara pada hari ini bisa berlangsung dengan baik. Mewakili panitia, kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pelaksanaan kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, semata-mata karena kelemahan dan kehilafan kamilah kekurangan-kekurangan tersebut. Akhirnya hanya kepada Allah lah kami beristighfar mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan Sahibul Bait yang akan disampaikan oleh Ketua YBM BKDI Provinsi Bali. Dengan hormat Bapak Haji Mardi Sumitro, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Bali, Pak Wayan Koster, terima kasih banyak Pak telah hadir.
Yang kami hormati Bapak Sekjen MUI Pusat, Bapak Mirsah Tambunan. Yang kami hormati Bapak Bambang Santoso atau yang mewakili selaku anggota DPD RI Dapil Bali. Yang kami hormati Bapak Kapolda atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Pangdam atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kajati atau Ketua Kajati Bali atau yang mewakili Ibu. Yang kami hormati Kepala BI Provinsi Bali yang mewakili Pak Rizky. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Bali atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala OJK Pak Giri. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Kepala Pengadilan Tinggi Bali atau yang mewakili, Kakanwil Kemenak Bali atau yang mewakili, Bapak Ketua Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Bali, Pak Kiai, beserta seluruh jajarannya, Ketua Umum MUI Provinsi Bali beserta jajarannya, Pak Kiai, sahabat-sahabat saya di pengurus Yayasan Baitul Mukminin BKDI Bali, Bapak Camat Denpasar Selatan, Bapak Lurah Panjer, sahabat saya ini, pendesa adat Kelurahan Panjer, klien adat dan klien dinas di sekitaran musola Baitul Mukminin beserta para pejabat muspika lainnya, para pimpinan ormas, perguruan tinggi, tokoh, ulama, kiai, Bapak Ibu, para undangan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebuah kebahagiaan buat kami Yayasan Baitul Mukminin BKDI Bali atas kepercayaan yang diberikan oleh MUI Provinsi Bali dalam acara Halal Bihalal. MUI Provinsi Bali ditempatkan di musola Baitul Mukminin BKDI Bali ini. Kami sangat senang, sangat berbahagia, apalagi dihadiri oleh Bapak Gubernur beserta seluruh jajarannya. Kami mohon maaf apabila fasilitas, tempat dan lain sebagainya yang tersedia di musola kami ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang nyaman dan lain-lain sebagainya. Namun kami telah berikhtiar semaksimal mungkin memberikan yang terbaik buat para kiai, para ulama, para tokoh yang hadir pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Bapak Gubernur, Bapak-bapak, saudara-saudaraku semuanya, saya pada kesempatan yang berbahagia ini mewakili sekaligus Masjid Musola di Denpasar dan di Bali. Saya teringat sekali ketika menjelang Musda MUI beraudiensi ke Bapak Gubernur beserta beberapa jajaran pengurus MUI. Saya sampaikan ke Bapak Gubernur ketika itu, kami bertekad keberadaan Masjid Musola tidak hanya untuk beribadah saja umat Islam, tidak hanya bermanfaat saja untuk umat Islam, tapi bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan untuk saudara-saudara kita yang non-muslim, dan mendukung program-program pemerintah. Dan alhamdulillah di musola kami kerjasama dari MUI Provinsi Bali, Komisi Ekonomi, DMI Provinsi Bali, Masyarakat Ekonomi Syariah MES, Sebar atau Semangat Bersama, kumpulan pengusaha, dan didukung lembaga-lembaga lain telah berupaya keras untuk mewujudkan itu, Pak Gubernur. Kami namakan konsep mengelola masjid musola dengan 4 pilar. Yang pertama adalah masjid sebagai Baitullah, rumah Allah, tempat ibadah. Dan ini saya kira sudah clear, kita semua paham dan selama ini sudah berjalan sedemikian rupa.
Kemudian masjid musola sebagai Baitul Quran atau pendidikan secara umum, tidak hanya agama tapi pendidikan akhlak, pendidikan lain-lainnya yang bisa mendukung program pemerintah yang bisa memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar. Kemudian yang penting lagi adalah Baitul Mal, bisa berupa UPZ atau lembaga lajis atau lembaga charity. Bapak Gubernur, kami di sini dan beberapa masjid musola di Denpasar, Bali sudah ada namanya ATM beras, Pak. Nah, seperti di sebelah kiri saya ini, ATM beras ini alhamdulillah 30 KK kurang lebih kami berikan kepada saudara-saudara kita umat Hindu, Pak, di lingkungan musola kami, Pak. Saya senang sekali dengan Pak Ari Budi, lurah kami di Lurah Panjer. Sebelumnya saya sangat intens dengan Pak Lurah Wayan Suryanate. Beliau sangat mensupport kami dengan Pak Camat sebelumnya, Pak Wayan Bude. Nah, sekarang Bapak Camat yang baru, terima kasih. Beliau sangat mensupport kami, Pak. Sehingga setiap hari saudara-saudara kita non-muslim datang ke sini untuk ngambil beras yang benar-benar membutuhkan. Banyak hal lagi lainnya, kami rombong usaha, ada social market. Dan ini tidak kita khususkan untuk saudara-saudara kita yang muslim saja. Ada tokoh-tokoh saudara kami yang di lingkungan sini, ada Pak Bagus Panji, tadi hadir beliau, Pak Bagus Panji, itu beliau. Beliau sebelah saya, tetangga saya, sudah kayak saudara saya sendiri, Pak, beliau. Beliau banyak mensupport Pak Bagus Parwate, beliau di Karangasem. Dengan adanya social market ini beliau senang sekali. Kebetulan Pak Bagus Parwate sebelumnya sebagai Kadis di Provinsi Bali, Pak, sudah pensiun. Beliau sampaikan ke saya ketika saya menyampaikan rencana itu, saya roadshow ke kelurahan, ke camat, ke Pak Wali Kota, bahkan beliau sudah 2 kali ke sini. Pertama kerjasama untuk vaksinasi dengan Pak Wali Kota sudah 2 kali, Pak Gubernur, dengan Polsek Densel sudah 2 kali. Nah, saya sampaikan ke para tokoh di sini, beliau sangat senang sekali dengan program yang kita rancang. Karena kami selalu berusaha bagaimana caranya agar bermanfaat tidak hanya untuk saudara-saudara kita muslim, tapi semuanya yang non-muslim. Oke, silakan Pak Camat, Pak Bendesa, Pak Lurah, silakan Pak. Oke, beliau-beliau ini akan mendampingi Ibu Gubernur di Wantilan, Bu, Pak, silakan Pak, silakan. Jadi Ibu Gubernur di Wantilan, Pak, tadi sudah komunikasi dengan saya. Terima kasih Bapak. Pak Bendesa Adat juga subhanallah, terima kasih sekali selama ini banyak membantu kami. Jadi kami selalu intens komunikasi dengan para klien dinas, klien adat, dengan Pak Lurah, dengan Pak Camat, dan seluruh tokoh masyarakat di sini. Bagaimana kami mengelola masjid musola secara baitul malnya bermanfaat untuk saudara-saudara kita muslim, juga bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang muslim. Baik itu yang bersifat charity, sumbangan-sumbangan sembako, sumbangan-sumbangan lainnya, maupun yang bersifat wirausaha dan olahraga. Di sini kami ada pingpong setiap hari latihan. Nah, yang hobi sekali salah satunya ada Pak Klien Dinas Haji Agung, ada di belakang tadi. Beliau bahkan pernah ikut lomba mewakili musola kami, Pak. Pak Haji Agung, great plus untuk beliau. Jadi sangat senang sekali, sehingga kita dalam hal mengelola masjid musola benar-benar bagaimana caranya keberadaan masjid musola bermanfaat untuk saudara-saudara kita umat Hindu non muslim lainnya, bermanfaat untuk lingkungan, tidak hanya mengganggu masalah parkir dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, pilar yang keempat adalah sebagai Baitul Muamalah. Baitul Muamalah ini wujud realnya sebagai sentra ekonomi wirausaha. Nah, Pak Sekjen sudah kesini, saya surprise, Pak Sekjen senang sekali, langsung video foto di share ke seluruh Indonesia, Pak Sekjen ya. Nah, sudah ada social market dari awal sebelum bangun, kami sudah roadshow ke Pak Lurah, ke Pak Camat, dan sangat senang sekali respon beliau sangat positif, dan kami sudah berkomitmen bersama dengan Pak Lurah dan sudah ada penandatanganan komitmen untuk kerjasama wirausaha, Pak. Namanya social market. Di dalamnya ada minimarket, ada laundry, ada cuci motor,
ada praktek kesehatan sudah berizin dari Dinas Kota Denpasar, sudah ada gedung-gedung pelatihan kelas, juga ada olahraga, pingpong, ada panahan dan lain-lain sebagainya. Sehingga konsep 4 pilar masjid musola yang bermanfaat, berkontribusi untuk saudara-saudara kita yang non-muslim juga, untuk lingkungan, ini akan kita tularkan ke masjid musola seluruh Bali, Pak. Dengan wujud kita akan segera melaksanakan grand opening. Soft openingnya sudah Desember tahun lalu akhir, planningnya grand opening 28 Februari sudah matang, direncanakan dari MUI, DMI dan lembaga lain, sudah komunikasi dengan Pak Wali Kota, ternyata ketika itu PPKM. Dan tadi saya kaget waktu jemput Pak Gubernur minta buka aja maskernya gitu. Saya kaget, padahal hati-hati pakai masker gitu. Selama ini kami sangat disiplin menjalankan protokoler kesehatan di musola kami. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara berikutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Mahrusun Hadiono MPDI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada kita semuanya. Yang terhormat Gubernur Bali Bapak Wayan Koster, yang saya muliakan Sekretaris Jenderal MUI Pusat Buya Amir Syah Tambunan, yang saya hormati seluruh jajaran Forkopimda Bali atau yang mewakili beliau, yang saya hormati seluruh pimpinan Ormas Islam Provinsi Bali yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati pimpinan perwakilan Bank Indonesia atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala OJK Provinsi Bali, yang saya hormati teman-teman MUI Kabupaten Kota Sebali yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati jajaran kepanitiaan, yang saya hormati dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali atau yang mewakili, dan semua yang hadir pada kesempatan ini yang kami tidak mampu menyebutkan satu persatu, tapi semuanya adalah saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sekalian. Di antaranya adalah bahwa di Provinsi Bali ini COVID-19 sudah makin melandai, dan karena itu kita bisa berkumpul pada kesempatan ini dibanding dengan 2 tahun yang lalu. Oleh karena itu kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan COVID-19 ini akan segera
sirna dari Bali yang kita cintai ini, dan juga ke bumi Nusantara yang kita cintai ini. Para hadirin, para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang kedua juga saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran MUI dan juga panitia yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan saya berdoa apa yang Bapak Ibu lakukan merupakan bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para hadirin, para Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, halal bihalal ini pada dasarnya ada dua hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah halal bihalal ini momen, satu kesempatan untuk kita saling memaafkan satu sama lain. Kita semua tahu bahwa kita ini adalah manusia yang tidak sempurna. Kita adalah manusia yang salah, manusia yang banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan rasa tulus, dengan tulus ikhlas, maka kita saling memaafkan satu sama lain. Apalagi para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada istilah tiada maaf bagimu. Tetapi Islam mengajarkan bahwa kita senantiasa terbuka untuk memberikan maaf kepada orang lain. Karena sekali lagi kita bukan makhluk yang sempurna. Kita memang salah, kita mempunyai kekurangan dan sebagainya. Kesadaran inilah yang mendorong kita untuk memberikan maaf kepada siapapun, dengan maksud supaya hubungan kita tetap baik. Kemudian yang kedua, bahwa dengan halal bihalal ini maka akan terjalin tali persaudaraan, akan terjalin kasih sayang di antara kita, sehingga dalam berbangsa dan bernegara kita kemudian memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang baik satu sama lain. Kita sudah memaklumi bahwa persaudaraan dalam Islam itu ada 3, yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam sesama muslim. Ini juga harus kita jalin sebaik-baiknya. Apalagi MUI adalah rumah besar umat Islam. Di sana bergabung beberapa komunitas yang ada di masyarakat. Jadi para ibu dan bapak sekalian, marilah kita berusaha, kita sadari perlunya ukhuwah Islamnya, ukhuwah sesama atau persaudaraan sesama muslim. Kemudian yang kedua, bahwa persaudaraan yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sebangsa dan setanah air. Kita semuanya menyadari bahwa Indonesia ini plural, agamanya banyak, sukunya banyak, segala sesuatu juga banyak, ya, bahasanya banyak dan seterusnya. Dengan menyadari ini, maka kita akan terus berusaha untuk menjalin hubungan persaudaraan yang baik antar sesama warga negara. Untuk apa? Supaya persatuan dan kesatuan tetap kita jaga dan merupakan bagian daripada kehidupan kita beragama. Insya Allah akan terwujud Indonesia yang bersatu, kokoh, mulai dari kapanpun dan sampai yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah persaudaraan atau ukhuwah basyariah, persaudaraan antar sesama manusia. Jadi persaudaraan ini tidak terbatas pada Indonesia saja atau warga negara Indonesia saja, tetapi kepada semuanya, kepada seluruh umat manusia kita bersaudara.
Ini penting kita sadari supaya tidak ada di antara kita yang merasa lebih lebih besar atau mungkin lebih pinter dan sebagainya. Sehingga kita pada dasarnya adalah persaudaraan antar sesama manusia yang harus kita jalin kapanpun dan dimanapun. Itulah para hadirin, para ibu dan bapak sekalian, 3 hal mengenai persaudaraan yang harus senantiasa kita akrabkan. Yang kemarin barangkali renggang, kita dekatkan. Yang kemarin barangkali sudah mendingin, kita hangatkan. Yang kemarin beku, kemudian kita cairkan. Dalam rangka kita manusia itu mempunyai hubungan yang baik dengan siapapun. Ini adalah hakikat daripada acara halal bihalal pada kesempatan ini. Para ibu dan bapak sekalian yang saya muliakan, tidak lupa pada kesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya khususnya kepada Bapak Gubernur yang sudah hadir di acara halal bihalal ini, termasuk juga kehadiran dari Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pak Amir Syah Tambunan ke Bali. Mudah-mudahan semuanya akan membawa kehangatan, kebahagiaan bagi kita semuanya dalam rangka merayakan halal bihalal pada hari ini. Akhirnya berkenanlah pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan permintaan maaf manakala ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak sambutan Bapak Gubernur Bali yang terhormat Bapak Wayan Koster. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekjen MUI, selamat pagi Pak, selamat datang di Bali. Baru pertama saya bisa bertemu dengan Bapak. Udah 2 kali. Soalnya ketemu petinggi MUI itu kan langka Pak. Jadi tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Bapak Ketua MUI Provinsi Bali, kali ini sudah kita seperti keluarga Pak. Jadi sering kumpul, sering ngobrol. Juga Bapak Ketua OJK Provinsi Bali, Bapak Giri. Saya baru tahu ternyata Bapak bisa juga. Selama ini urusan kita urusan kelembagaan keuangan Pak sama Pak Giri itu. Jadi kami sering sama Pak Giri bicara soal masalah penanganan perekonomian di masa pandemi ini. Juga Kepala BI Bali yang diwakili oleh deputinya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para undangan. Tentu saja saya menyampaikan terima kasih yang tulus. Saya diundang pada acara yang sangat penting ini pagi hari ini dalam rangka halal bihalal. Setelah kita merayakan puasa dan lebaran dan sekarang diikuti dengan halal bihalal. Oh ya, ini ada Pak Ketua PW Muhammadiyah Pak Aminullah. Apa pagi Pak? Ya, Ketua NU enggak ada, Pak Asis. Pak Asis.
kalau acara seperti ini yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga keagamaan, apapun juga lembaga keagamaannya, saya paling suka Pak. Ya. Karena itu saya selalu memprioritaskan kehadiran untuk acara-acara yang bersifat keagamaan seperti ini. Ya. Sesibuk apapun gitu, kalau sudah yang mengundang majelis, karena ini majelis Pak. Ya. Majelis agama apa saja, majelis ini itu mulia, lembaga yang sangat mulia, yang menjadi lembaga penuntun, memberikan arah pedoman tata kehidupan kita di dalam, tidak saja dalam kehidupan menjalankan keagamaan, tapi juga kehidupan di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebetulan saya memang juga dari muda dilatih untuk aktif di organisasi keagamaan Hindu. Jadi saya merasakan bagaimana pergaulan dengan semua umat beragama. Kalau di Hindu pedanda, kalau di Islam kiai, kalau di Katolik pendeta, orang-orang mulia semua Pak. Jadi kalau kita berada di sampingnya itu kita sangat nyaman Pak, karena orang-orang yang baik pikirannya baik terus, tidak pernah buruk saya kira. Karena pikirannya baik terus, maka auranya pun jadi baik, vibrasinya juga jadi baik, vibrasinya itu bisa kita rasakan. Itu. Nah, khusus untuk di Bali, saya mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat sejak Bali ini ada. Bali ada dengan alam, manusia, dan kebudayaannya. Memang sejak awal Bali ini dalam sejarahnya itu interaksinya dengan masyarakat luar sangat baik, terutama di daerah-daerah pantai seperti di Karangasem, di Buleleng, di Jembrana. Itu banyak yang datang berinteraksi. Zaman dahulu itu adalah kaitannya dengan kehidupan nelayan. Nelayan yang Buleleng itu ada yang dari Bugis, Sumatera, Sulawesi Selatan, ada yang dari Madura, dari mana-mana. Akhirnya membentuk kelompok kehidupan masyarakat bersama. Dan kehidupannya itu betul-betul bisa menyatu. Menyatu di dalam wadah kemasyarakatan di desa adat di Bali. Maka di desa adat Bali itu dahulu di Bali itu sudah begitu baik cara mengatur hubungan kemasyarakatannya di desanya. Kalau warganya yang lahir turun temurun dari desa itu dinamakan dengan krama wad. Krama yang sejak lahir turun temurun ada di situ terus. Yang kedua ada yang dinamakan dengan krama tamiu, pendatang. Pendatang dia. Pendatang itu apa saja, dari mana saja, tidak melihat agamanya. Itu. Dan yang ketiga adalah tamiu. Tamiu itu tamu, ya datang saat-saat tertentu, tidak permanen. Nah itu. Jadi tatanannya ini diatur sedemikian rupa dengan hak dan kewajibannya. Itu. Jadi betul-betul bisa menyatu dalam satu tatanan kehidupan. Dan dalam konteks itu
pergaulannya sangat kekeluarganya kuat sekali. Saya dulu waktu kecil itu bergaul tidak pernah melihat ini agamanya siapa, apa agamanya orang ini, teman saya ini apa agamanya, dari mana dia. Kita nggak pernah mikir gitu Pak di Bali ini Pak. Ya. Di Bali itu nggak ada yang begitu Pak. Jadi selalu terbangun dalam satu kesatuan, bekerja bersama, bergotong royong itu. Bahkan kegotong royongannya itu tampil dalam berbagai aktivitas. Membangun pura gotong royong, membangun masjid gotong royong, membangun gereja gotong royong. Yang banyak itu. Kalau wihara jarang saya lihat, ya, karena sedikit. Upakaranya juga begitu. Upakaranya itu terjalin dengan sangat baik. Di Bali ada yang dinamakan dengan ngejot. Ngejot. Ngejot itu kalau di hari raya tertentu kita itu membawa kiriman paket makanan. Kalau hari raya Galungan ya, tentu yang halal. Jadi dibawa. Menunjukkan itu hari raya dibawain. Kalau lebaran juga dibawain tetangganya. Nah gitu. Ya seperti itu dulu. Kalau ada yang meninggal, ada yang menikah, ada upacara apa saja, gabung, nyatu dia. Itu. Bahkan kalau di Bali itu, di desa saya, bahkan di desa saya di Sembilan, di gunung itu, keluarga saya itu ya tidak makan daging babi dia. Ya. Maka dia dinamakan dengan nyelam. Ya. Kalau diajak makan gitu, saya nyelam Pak, katanya gitu. Nyelam itu jangan dikira dia bisa ahli nyelam, tidak. Dia mengikuti kebiasaan umat Islam, tidak makan daging babi. Itu dia. Namanya saya nyelam, katanya saya nggak ini. Jadi begitu dia cara bersatunya itu. Dan kita nggak pernah sedikit pun risih kalau kita melihat ada masjid, orang sholat atau apa. Nggak pernah kita begitu Pak di Bali ini Pak. Dulu. Bagus sekali suasana kekeluargaannya itu. Inilah yang sebenarnya harus kita teruskan tradisi ini. Silaturahim, kekeluargaan. Saya senang sekali dulu seperti itu. Di Beleng ada yang namanya Kampung Bugis. Kampung Jawa. Nah, itu. Kumpul di situ orang Bugis, orang Jawa itu. Dan mereka hubungannya itu dengan lingkungannya, dengan wilayahnya di sana baik sekali. Jadi tidak pernah kita memandang begini, begitu agamanya, enggak. Karena apa? Buat saya, kalau saya sendiri pribadi itu, Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa yang tidak bisa dipersoalkan. Kenapa? Kau lahir agama Hindu, kau lahir agama Islam, kau lahir Kristen, Katolik, Buddha, nggak bisa itu dipersoalkan. Nggak akan pernah berhenti diskusi kalau itu dipersoalkan. Dan akan selalu menjadi perdebatan kalau itu dibunyikan. Itulah sebabnya saya kira bangsa kita ini, pendiri bangsa ini, proklamator kita Bung Karno, itu betul-betul mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Yang harus kita teladani dengan
Pancasilanya, dengan NKRI-nya, dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Ini yang menurut saya harus dijadikan landasan di dalam berkehidupan kita di Indonesia, apalagi di Bali. Bali ini wilayah yang sangat kecil. Luasnya hanya 5.646 km persegi. 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 636 desa, 80 kelurahan, 1.493 desa adat. Penduduknya cuma 4,3 juta. Sedikit, Pak. Tapi Bali ini, wilayah yang kecil ini, itu dianugerahi keindahan alam, kekayaan, keunikan, dan keunggulan budaya dengan adat, dengan tradisi, seni, dan kearifan lokal yang luar biasa. Sehingga Bali ini menjadi daya tarik masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Berkembang menjadi pulau yang menjadi destinasi pariwisata. Akhirnya berkembang menjadi keekonomian di Bali. Bahkan pariwisata Bali itu mendominasi perekonomian Bali. Lebih dari 54% perekonomian Bali bersumber dari pariwisata. Dan pariwisata ini telah menjadi aktivitas kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang termasuk usaha-usaha. Mulai dari yang kecil, menengah, sampai yang besar. Warung-warung hidup, restoran hidup, hotel hidup, villa hidup, travel hidup, dan usaha-usaha lainnya pun bisa hidup ketika pariwisata normal. Tapi pariwisata sangat rentan terhadap faktor eksternal. Ada bom Bali, pariwisata terganggu, ekonomi terganggu. Ada gangguan bencana alam, erupsi Gunung Agung, terganggu pariwisata, terganggu ekonomi. Ada virus SARS, terganggu pariwisata, terganggu ekonomi Bali. Ada pandemi yang melanda seluruh dunia 2 tahun lebih, minta ampun. Ya. Gangguannya luar biasa. Ya. Pariwisatanya terhenti total. Sampai hotelnya lumutan. Ya. Jamuran. Ya. Kemudian kamarnya berdebu 2 tahun lebih, nggak berfungsi, nggak dirawat, akhirnya tidak bisa beroperasi, PHK, dirumahkan, dan sebagainya. Luar biasa. Tapi pandemi COVID-19 ini itu buat saya memberi pelajaran yang bagus. Kita bersyukur, Pak, dalam hidup ini mengalami pandemi, Pak. Enggak semua bisa mengalami ini, Pak. Karena kejadiannya lebih dari 100 tahun, belum tentu sekali. Jadi kita mengalami ini bagus nih, Pak. Bagus ini, Pak. Ya. Bagus betul, Pak. Jadi jangan kita menyerah, mengeluh, terus susah. Di balik susah ini terinspirasi, terpikirkan untuk melakukan perubahan pola, metode, pendekatan di dalam kehidupan, di dalam membangun. Kita banyak diberikan pelajaran, Pak. Saya sangat bersyukur, Pak. Pariwisata yang tadinya orangnya sombong-sombong, pelakunya ini, minta ampun.
pokoknya jadi bos sing dari kudiang. Weh, sekarang kena pandemi, sesak napas, ya, berhenti sombong. Nah, dengan berhentinya sombong, egonya segala macam, ada ruang kita untuk berbicara, Pak. Ya, ada ruang kita untuk bicara. Dari hati ke hati setelah mendalami situasinya ini, itu ada sesuatu yang tidak beres. Harus membangun harmoni kehidupan alam beserta isinya. Karena Tuhan telah memberikan pelajaran dengan pandemi ini. Kalau di Bali yang itu dinamakan dengan Trimurti, dicipta, dipelihara, dimusnahkan. Nah, selama 2 tahun ini pandemi COVID-19 ini, Pak, itu kalau di Bali itu namanya pariwisata itu diprelina, Pak, diprelina, dimusnahkan, dihentikan, Pak, dihentikan. Tapi dalam siklus kehidupan itu waktunya panjang, Pak, ratusan tahun. Artinya apa namanya? Tuhan memberikan kesempatan untuk melakukan peleburan total, perombakan total, menuju pada tatanan baru dengan cara pendekatan hidup yang baru, pengetahuan yang baru, pengalaman yang baru, wawasan yang baru. Teori semuanya nggak ada yang bisa menyelesaikan pandemi, Pak. Sekian pemenang Nobel di dunia, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah pandemi, Pak. Teori semuanya tidak berlaku, Pak. Sekarang kita bikin teori baru. Teori baru sekarang, Pak. Ani pidan apa kaden tuh, Pak? Bising berlaku. Kini kone ada orang ini ahli matematik lagi ngomongnya. Ini pandeminya akan berakhir di 3 bulan. Oh, ternyata salah. Ada bilang 6 bulan katanya. Puncaknya akan di angka 500.000 katanya. Salah semua. Salah semua. Terus pakai gini, salah juga. WHO pun masih belajar, Pak. Kita ikutin gini, ternyata begini. Jadi Tuhan itu punya cara sendiri untuk mengeksersis kehidupan di alam ini, Pak. Ya, tidak bisa dilawan, Pak. Ya, maka kita harus inilah belajar dari pengalaman. Ya, saya pun belajar menangani pandemi ini, Pak. Astungkar, Pak. Penanganan pandemi COVID-19 di Bali ini terbaik di Indonesia, Pak. Sekarang sudah bagus, Pak. Sudah landai stabil di angka antara 10 sampai 20 per hari. Yang sembuh kumulatif 97%. Yang meninggal dalam 2 bulan ini 0. Astungkar, nggak ada yang meninggal lagi, Pak. Iya. Terus vaksinasinya, vaksin pertama 106%, vaksin kedua 97%, vaksin ketiga booster lebih dari 70%, tertinggi di Indonesia. Daerah lain, Pak, masih di bawah 50, di bawah 40, di bawah 30, bahkan ada yang di bawah 20, Pak. Bali paling progresif, Pak, vaksinasinya, Pak. Jadi Bapak-Bapak ini kalau ada yang belum booster, Pak. Ya, vaksinnya di Bali ini lebih, Pak. Ya. Saya akan bekerja lagi untuk naikkan dari 70 bisa menjadi 80. Nah, itu. Meskipun situasinya sudah sangat landai. Kalau secara keilmiahan saya mengkaji dari pola tahun 2020, 2021 dan yang sekarang, puncaknya hanya tercapai sekali. Puncak kasusnya hanya tercapai sekali. Saya orang matematik, Pak, saya orang statistik. Jadi tiap hari saya melototi pola kejadian daripada pandemi ini. Puncak cuma sekali. 2022 munculnya tanggal 9 Februari.
besar kasusnya 2.556. Tertinggi Pak waktu itu. Ya, kalau sudah tertinggi turun terus, apalagi vaksinnya naik, turun. Udah bagus sekarang Pak. Meskipun wisatawan mancanegara sudah saya dorong, Astungkali dibina oleh pemerintah, wisatawan mancanegara tanpa karantina mulai 7 Maret 2022. Dan visa on arrival dari 29 negara, 40 negara, tambah lagi 60 negara, tambah lagi sekarang 4 negara baru keluar kemarin, 64 negara dan 6 yang bebas visa. Jadi wisatawan mancanegara yang datang kembali sekarang ini, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya nyaman ini, supaya nyaman, tahu situasi Bali keseluruhan. Yang datang kembali wisatawan mancanegara itu sudah 4.000 lebih per hari. 17 penerbangan langsung dari sejumlah negara ke Bali. Wisatawan domestik lewat Ngurah Rai itu kisaran antara 10.000 sampai 14.000 per hari. Waktu libur lebaran 18.000. Nah, begitu selesai libur lebaran pada balik, turun. Sekarang 10.000 lebih. Tapi saya amati meskipun tanpa karantina tidak terjadi. Padahal Pak, waktu itu saya agak nyut-nyutan dikit. Bin kan nih gitu. Bin penuh sidang pula sana. Ya. Jadi saya mati tuh setiap hari Pak. Biasanya Pak, kalau terjadi keramaian begitu, yang tinggi begitu, dalam 2 minggu udah kelihatan dia dampaknya, naik kasus apa enggak. 2 minggu 3 minggu kelihatan dia. Dalam 2 minggu seperti aman ini, nggak naik nih. Begitu juga 3 minggu saya mati nggak naik. Kalau dalam waktu 3 minggu tidak naik, berarti dia selamanya tidak akan naik. Ya, saya berani pastikan dah itu. Ya, tambah lagi dukungan itu Betara, jaga aman Bali Pak. Aman Bali. Makanya saya berani meminta kepada pemerintah pusat supaya Bali dijadikan status endemi. Ya sudah, saya sudah mengajukan surat kepada Pak Menkes supaya nggak usah lagi pandemi, jadi endemi saja sudah. Karena semuanya sudah longgar, tanpa PCR, tanpa antigen lagi, udah. Nggak usah pakai masker sudah. Ya. Udah Pak, saya plong Pak, saya dengan penuh keyakinan Pak, nggak usah pakai masker, aman. Untuk di Bali, untuk di Bali. Kalau di luar Bali kasus masih ada Pak, tapi kalau di Bali aman Pak, karena booster kita udah tinggi Pak. Jadi saya perhatikan Pak, exercise ini selama hari per hari selama 1 bulan stabil Pak, jadi aman. Nah, itulah sebabnya tadi saya langsung menyapa, nggak usah dah pakai masker, saya bilang gitu. Aman sudah, ada jaminannya Pak, langsung taruh Pak, gubernur jaminannya, karena datanya saya pegang, polanya saya tahu Pak. Karena saya orang research, jadi tidak ada pola yang tiba-tiba tidak ada. Dia pasti mengikuti pola tertentu. Jadi aman sekali Pak. Astungkara sekarang pariwisata Bali sudah menggeliat, hotel sudah terisi, restoran mulai rame, jalan mulai macet. Dulu waktu longgar itu, aduh saya kasihan, Bali, Kuta sepi, Sanur sepi, semuanya sepi, warung pada tutup semua. Kalau dulu waktu normal macet marah itu, sekarang macet ketawa. Gitu, jadi udah itu kalau macet berarti kan aktivitas ini hidup dia, ekonomi jalan, dagang jalan, warung jalan. Ya, yang paling suka saya makan Minang itu Pak, saya makan terus itu. Jadi kita bersyukur sekarang. Nah, sekarang ini saya perlu menyampaikan, Bali akan memasuki tatanan era baru pasca pandemi. Saya akan menerapkan sejumlah kebijakan baru di Bali. Salah satunya yang penting itu adalah transformasi ekonomi. Supaya ekonomi Bali tidak lagi bergantung pada satu sektor pariwisata saja. Tidak meninggalkan pariwisata,
tetap pariwisata ada, tetap dibangun, tapi pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Jadi jangan lagi datang wisatawan yang ugal-ugalan. Di jalan raya nggak pakai helm, melanggar aturan, hanya pakai kaos oblong. Terakhir apa ngambil duit di ATM itu, bobol ATM. Ya. Kita nggak butuh yang begitu. Kita butuh wisatawan yang berkualitas, terhormat orangnya, menghormati budaya kita. Jadi kalau ada macam-macam itu saya deportasi, Pak. Kemarin ada wisatawan yang dari Rusia itu yang telanjang di pohon itu nempel itu. Kalau Pak ini mungkin senang lihatnya. Saya panggil, Pak. Ternyata ada suaminya, saya panggil. Waduh, gemetaran dia, Pak. Dipanggil gubernur, gemetaran dia. Kamu telah melecehkan tempat suci, tidak menghormati budaya Bali. Jadi saya harus memberikan sanksi tegas. Kamu saya deportasi langsung, Pak, malam itu, Pak. Ya, dia udah 6 bulan di Bali, Pak, bikin usaha segala macam di Bali, udah bikin usaha, menikmati usaha, aneh-aneh. Coba baik-baik, coba. Ya, udah, yang gitu deportasi aja udah. Ya, jadi kita tidak ingin mentang-mentang butuh wisatawan, lantas kita korbankan budaya kita. I'm sorry, tidak boleh. Muka bangsa, harga diri bangsa harus terjaga. Ya, kita harus menempatkan bangsa kita secara terhormat di hadapan masyarakat dunia. Ini akan saya bangun ke depan, Pak, supaya Bali ini tetap menjadi pulau yang kuat budayanya. Karena ini yang satu-satunya menjadi sumber penghidupan masyarakat di Bali. Bali tidak punya emas, tidak punya minyak, tidak punya gas, tidak punya batu bara, tidak punya kelapa sawit. Punyanya cuma budaya, langsung budaya hidup. Apa ngon hidup? Dengan budaya bagus, orang datang. Kalau budaya Bali ini mati, nggak akan ada orang datang lagi, Pak, ke Bali. Mati usaha kita, Pak. Iya. Maka sekarang saya memproteksi betul budaya yang akan dipengaruhi oleh budaya asing yang akan merusak budaya Bali. Itu yang dinamakan dengan sampradaya itu, Pak. Saya tidak mentolerir sedikit pun. Karena orang datang ke Bali karena ingin melihat keunikannya budaya Bali. Jangan dirusak-rusak. Kalau ini dirusak, budaya Bali ini hilang, Bali tidak akan lagi didatangin orang. Kalau alam yang indah, lebih indah di Bali, di luar Bali lebih banyak. Yang lebih indah dari Bali lebih banyak. Apa yang membedakan Bali dengan daerah lain? Budaya. Cuman itu doang, dem legenda. Jangan ajum-ajuman. Bung Karno sudah mengajarkan. Kalau jadi orang Hindu, jadilah orang Hindunya Indonesia Nusantara. Jangan jadi Hindunya India. Membawa budaya dari luar ke sini, wadah mesradukan mana? Tidak bisa, Pak. Saya akan memproteksi ini. Kalau tidak, Bali ini akan tinggal nama. Yang sebuah hancur Bali kakudian. Ya, hilang kita semua, Pak. Orang tidak akan lagi melihat Bali ini indah, cantik seperti sekarang. Maka kemarin pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction 5.400 peserta, Pak. 193 negara, sukses luar biasa. Para peserta itu sangat mengapresiasi, luar biasa. Ekspektasinya ternyata pencapaiannya di sini terlampaui. Tidak seperti yang dibayangkan. Bali ini luar biasa. Jadi peserta itu puas sekali dengan penyelenggaraan acara kemarin. Saya kerja penuh karena ini ujian buat saya sebagai gubernur. Kalau ini berhasil, berarti pandemi ini sekaligus bisa dikendalikan dengan tetap
menyelenggarakan acara dalam kapasitas besar tanpa kasus baru. Kalau ini berhasil, acara KTT G20 nanti akan berhasil. Ini ujiannya Pak. Saya diberikan ujian yang berat sama Bapak Presiden. Pak Gub tangani pandemi dengan baik, sehingga yang pertemuan internasional akan dilaksanakan di Bali sebagai upaya untuk pemulihan pariwisata Bali dan perekonomian Bali. Begitu arahan beliau kepada saya. Siap Bapak. Tiang maling semangat untuk peteng megai ngurus pandemi dogen Pak. Kanti break mana? Jadi kurus begini Pak. Weh, tidurnya jam 1, jam 2, belum lagi ngurus yang lain-lain gitu. Jadi, nah, ini harus kita syukuri. Bali akan mendapat kesempatan kehormatan luar biasa. Menjadi tempat penyelenggaraan pertemuan-pertemuan internasional. Ini akan menjadi momentum untuk bangkitnya pariwisata dan ekonomi Bali. Tentu saja dalam konteks itu harus dibangun ekosistem kehidupan kemasyarakatan yang nyaman, aman, damai, dan kondusif. Disitulah konteks kita ini, di dalam kehidupan kita semua, saya mengajak semua umat beragama agar kita di Bali ini menjadi percontohan untuk kita sama-sama bersatu menjaga Bali ini. Bali ini Pak, jarum jatuh Pak, dunia dengar Pak. Iya Pak, cepat sekali Pak. Maka saya tidak pernah waktu penanganan pandemi Pak, saya hati-hati sekali Pak. Sedikit salah, dunia yang akan menilai Pak. Terutama jadi apa enggak ini pertemuan parlemen sedunia. Udah itu konvensi Minamata. Udah itu sejumlah event yang lainnya. Itu diikuti oleh dunia Pak. Bali ini dipantau khusus oleh WHO Pak. Tiap hari Pak. WHO tahu Pak. Kejadian di Bali di tiap kabupaten tahu Pak. Kasusnya berapa. Situasinya positif rate-nya berapa. Tahu Pak. Lebih tahu di situ daripada kadang-kadang kita Pak. Ya, jadi kan itu saya berhati-hati sekali. Dalam konteks ini ya Astungkare bisa kita lewati. Itulah sebabnya saya merasa sangat penting hadir dalam acara ini. Saya ini bersilaturahmi, sangat langka kesempatannya saya bisa bertatap muka, bertemu dengan warga umat muslim, warga kami di Bali ini. Jadi jadikanlah saya ini sebagai keluarga. Ya. Walaupun orang badannya kecil, ya inilah orangnya yang menjadi gubernur Bali. Astungkare bermanfaat untuk kita semua di dalam kehidupan kita untuk di Bali ini, agar kita menjaga persatuan, kesatuan, kebersamaan, menjaga NKRI, Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi wejangan pemimpin kita di pusat untuk kita di daerah Bali. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan ini bukan yang terakhir karena kita akan selalu bertemu setiap saat, ya, bahkan ketika vaksinasi saya sangat dibantu oleh MUI, oleh NU, oleh Muhammadiyah, luar biasa. Mau berapa di masjid aja pusatkan biar rame gitu. Astungkare bisa gitu. Jadi contoh Bali ini Pak, sampai banyak yang nanya, Pak Gub gimana rahasianya kok bisa berhasil begini? Nggak ada rahasianya Pak, cuma komunikasi yang koordinasi aja yang bagus, udah itu aja. Astungkare rajin semua, giat semua. Saya kira itu. Terima kasih. Saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Titiang aturan matur suksuma sareng Bapak Gubernur yang telah menyampaikan sambutan, dan tentu capaian vaksinasi Bali senantiasa menjadi peringkat tertinggi, peringkat teratas. Ini tentu berkat kebijakan beliau dan tentu peran daripada ormas Islam, masyarakat Islam, masjid dan musola untuk menggelar vaksinasi juga begitu tinggi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Hadirin Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama untuk mengikuti
tausiah halal bihalal Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali tahun 1443 Hijriah yang insya Allah akan disampaikan oleh Buya Dr. Amir Syah. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Saya memberi penghormatan begitu banyak yang hadir secara umum saja. Kalau satu persatu nanti waktunya habis Pak Gubernur. Secara khusus saya beri penghormatan kepada Pak Gubernur. Saya hari ini sudah kali yang kedua ketemu. Dan saya sudah kenal lama dengan Pak Gubernur. Cuma mungkin beliau kurang mengenal saya waktu beliau anggota DPR. Saya waktu itu tenaga ahli di DPR. Iya, jadi saya dengan Pak Gubernur ini sudah tidak asing. Ini namanya gubernur baru. Ini namanya betul-betul baru gubernur. Karena gubernur sebelumnya Pak Mangku, saya sering ke Bali Pak. Waktu ketuanya Pak Taufik. Tapi beliau yang saya ketahui tidak pernah ketemu saya. Walaupun ada acara ilmu penting gitu ya. Nah, tapi ini betul-betul gubernur baru dan baru gubernur. Forkominda mulai dari Polda yang mewakili termasuk Kodim, BI, semua pejabat keuangan, ya OJK, terkhusus Ormas sebagai tempat berhimpun MUI Pak. Yaitu ada 70 lebih ormas. Di antara pendiri ada ketua kita di sana Pak kalau saya lupa ketua PWM Aminullah dari NU, kemudian dari ormas lain yang mohon maaf sekali lagi ada Aisyah, ada Angkatan Muda Muhammadiyah dan seterusnya. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang hadir. Tadi Pak Gubernur sudah banyak memberikan wejangan kepada kita, begitu juga dari Ketua MUI sudah menegaskan betapa pentingnya ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, Basyariyah, begitu juga dari Badan Kemakmuran Masjid Baitul Mukminin. Ya. Tadi pesan beliau khusus Pak Gubernur, habis acara ini beliau minta foto bersama di sosial market. Nah, saya sudah. Nah, karena itu saya pesankan tambahan catatan penting saja. Pertama, saya ingin mengajak kita semua, Bali ini menjadi role model. Setuju ya? Tepuk tangan kita semua. Role model untuk apa? Untuk melestarikan budaya, ya, termasuk membudayakan bagaimana silaturahim ini menjadi satu kekuatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Itu dulu yang pertama. Karena tadi Pak Gubernur menekankan betul bahwa budaya Bali ini dengan kita jadikan tidak hanya di tingkat nasional tapi mengglobal dunia internasional. Ini termasuk bagian dari cinta sesama, ya, memperkuat ukhuwah di antara sesama. Dan yang kedua, juga dalam konteks pemulihan ekonomi nasional. Kami dari MUI Pak Gubernur terus melakukan kegiatan bagaimana pemulihan ekonomi nasional. Dan kita sudah ada kongres ekonomi yang dihadiri Pak Presiden. Waktu itu sambutannya Wakil Ketua Umum Buya Anwar Abbas. Salah satu pesan beliau yang penting untuk menjaga kekuatan ekonomi ini yaitu tanah yang menjadi pondasi ekonomi. Ya, Pak Gubernur, tanah ini penting sekali. Yang kita ketahui 1% penduduk Republik menguasai aset hampir 80 lebih aset nasional ini. Pak Presiden bilang itu betul, kita tahu semua di media, tapi bukan di masa saya sebagai presiden. Nah, sekarang beliau punya kebijakan bagaimana mendistribusikan aset. Ini penting Pak Gubernur, karena tanah ini adalah modal utama kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kalau tanah kita
dalam tanda petik ya dikuasai orang tertentu, tidak menciptakan rasa keadilan, ya tidak mungkin ukhuwah seperti yang dibuat oleh panitia, penguatan ukhuwah dengan silaturahmi ini tidak mungkin bisa kita wujudkan. Karena ketidakadilan itu akan menimbulkan kesenjangan ekonomi, sosial, politik, dan segala macam kesenjangan. Jadi pilar Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, Pak Gubernur, dan kita semua saya kira percaya, ini harus menjadi agenda utama yang melalui silaturahim ini, ya, penguatan silaturahim ini harus kita betul-betul jadikan satu prinsip dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berkeadilan dan berkemakmuran serta berkemajuan dalam konteks pembangunan bangsa ke depan. Bapak Ibu sekalian, mengapa demikian? Karena tadi Pak Gubernur sudah mengatakan kita disadarkan oleh pandemi COVID yang sudah 2 tahun memasuki tahun ketiga. Dan karena itu saya mengapresiasi kebijakan gubernur yang memasuki era endemi. Jadi kalau saya nanti ditanya wartawan, kenapa Pak Amir Syah mendukung? Ya saya bilang saya mendukung kebijakan gubernur. Jadi kalau media nyalahin saya, ya nggak mungkin kan gitu. Karena ada dasarnya Pak Gubernur. Ya, soal nasional belum. Saya ketemu Pak Menteri Menko PMK, Pak, kapan kita endemi? Pak Muhajir, saya raya kedua ke rumah beliau silaturahim. Beliau agak menjawab, agak kesulitan Pak. Ya mungkin beliau bilang ini kebijakan presiden. Tapi lewat kebijakan Pak Gubernur, kita minta Pak Presiden untuk buat kebijakan endemi. Setuju ya? Iya, alhamdulillah. Karena memang begini ya, saya walaupun tidak orang kedokteran, saya pertama Pak Gubernur, vaksin pertama di istana. Waktu itu Pak Gubernur, Masya Allah, luar biasa. Saya diserang kanan kiri, jangan ikut vaksin. Ini kalau kita ulang sedikit Pak. Kenapa saya bilang? Termasuk anak istri saya bilang. Tapi ini jangan dicatat oleh orang tawan, enak. Ini rahasia dapur ini. Gak usah dicatat ya. Karena membaca di HP, kalau vaksin nanti begini. Luar biasa. Fitnah, adu domba, percaya kepada hoax dan segala macam. Lebih 65% di HP kita itu betah hoax. Jadi kalau kita diperintahkan pakai masker kayak gini, bukan sekedar simbolis pakai masker, tapi mulut kita ini memang harus kita jaga. Betul Pak Gubernur? Coba lihat Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang fitnah adu domba di media sosial, buzzer yang pakai RP Pak. Betul Pak ya? Pakai RP ya? Pakai RP. Ya, saya ingin tegaskan di silaturahim, kalau betul-betul silaturahim kita mau benar-benar genuine artinya betul lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Saya minta stoplah para buzzer yang memfitnah adu domba. Kenapa? Saya merasakan Pak Gubernur di era pandemi itu, ketika saya vaksin macam-macam dihajar kanan kiri. Tapi saya yakin ya Allah, saya ikhtiar ya Allah. Bagaimana menyelesaikan pandemi ini? Ya harus ada ikhtiar. Tidak bisa hanya doa Pak. Tidak hanya bisa berpanggung tangan, tawakal. Ikhtiar kita apa? Antara lain lewat vaksin. Dan MUI mempelopori vaksin yang halal dan suci. Alhamdulillah diikuti oleh masyarakat. Meskipun saya tahu, saya turun ke lapangan Pak Gubernur. MUI juga dihajar. Apa yang MUI ikut-ikutan vaksin? Membuat fatwa. Sudahlah, saya bilang ini usaha kita. Kita harus istiqomah kata Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jadi orang beriman itu harus istiqomah. Untuk apa? Menegakkan kebenaran di tengah suasana kehidupan yang kita digempur kanan kiri, muka belakang atas bawah. Kita harus istiqomah. Ini saya minta pertama, istiqomah dalam silaturahim ini untuk menjaga kekuatan kerukunan umat kita. Jadi istiqomah itu dalam bahasa lain Pak Gubernur konsisten. Kayak gitu ya.
Istiqomah itu dalam bahasa lain adalah apa lagi itu? Acek, bahasa Bali acek, betul ya? Dalam bahasa Jawanya apa Pak Mahrusun itu? Hah? Cek ya. Dalam bahasa, kalau ada di sini Pak Ferry, mana Pak Ferry tadi? Yang dari Guminang tadi mana Pak? Yang Pak Gubernur juga diapresiasi kemarin hari itu Pak. Kalau bahasa Minang apa itu istiqomah itu? Waduh, gak tahu lagi saya katanya. Kalau dalam saya baru diundang oleh Pak Gubernur Sumbar. Jadi di Sawalan ini Pak Gubernur, saya dimulai dari Sumatera Utara, ketemu Pak Gubernur, sampai itu saya ke Bengkulu, terakhir kemarin ke Padang Sumatera Barat, Buya Meheldin. Saya diundang silaturahim begini. Ini dengan Pak Gubernur keempat ini. Insya Allah akan keliling se Indonesia Pak. Mudah-mudahan mohon doanya ini. Karena apa? Saya ingin mengajak masyarakat, kita harus jaga republik ini dengan kekuatan, kebersamaan. Jangan mau dipecah belah dan diadu domba. Karena kita manusia terhormat. Mohon maaf, kita ini bukan domba. Betul nggak Pak? Kita manusia terhormat. Jangan mau dengan harga murahan diadu domba dengan segala macam fitnah dan adu domba. Jangan mau Bapak Ibu sekalian. Nah karena itulah poin pertama silaturahim kita harus istiqomah. Harus konsisten kita pelihara untuk memperkat persaudaraan. Yang oleh Ketua Umum MUI tadi Pak Mahrusun sudah menitipkan 3 hal persaudaraan sesama internal umat Islam, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar manusia tanpa kecuali agama golongan apapun, ukhuwah basyariah, dan persaudaraan sebangsa watoniyah. Dan ini saya minta betul, jangan sekedar kata-kata, jangan sekedar verbal. Kalau sekedar ngomong aja ya mohon maaf, anak TK juga bisa Pak Gubernur. Mari kita perkuat ukhuwah, iya ibu-ibu, anak-anak oke. Habis itu habis, anak-anak berantem lagi. Berantem Pak, ya anak TK, tapi kita bukan anak TK, kata Gus Dur. Betul nggak? Kita anak manusia yang terhormat. Jangan mudah diadu domba, difitnah. Ini saya titipkan betul pertama dalam rangka silaturahim ini. Nah, poin yang